Ya. Oke, berjumpa lagi di Draw Off. Kembali lagi ya guys ya, kita kedatangan lagi dua tamu. Sudah pasti adalah artis visual. Ini beda latar belakang. Boleh perkenalan dulu ya. Pertama dari sudut biru, siapakah kamu? Halo, aku Aufa. Sekarang aku jadi sebagai freelance ilustrator. Lalu di sudut kuning, tolong perkenalkan diri. Halo, saya Lutfi. Saya sekarang jadi content creator animasi di multiplatform. Keren, multiplatform, multitalenta. Oke, silakan Bung Gilang. Iya, di depan Aufa, di meja Aufa lebih tepatnya sudah ada dua deck prompt card yang nantinya akan menjadi acuan kalian untuk menggambar karakter satu sama lain. Keren. Jadi Aufa akan menggambar karakter Lutfi dalam stylenya Aufa, begitu juga sebaliknya. Keren. Oke, kita mulai shuffle dari tema dulu boleh. Setelah di shuffle baru langsung kasih lihat ke kamera. Langsung ambil aja ya. Ya, langsung boleh kasih lihat. Festival budaya. Festival budaya. Wah, ini baru keluar nih kartu Ini nih. pas nih. Boleh Lumayan ulang, baru sama stylenya. Mantep nih. Festival budaya dengan dengan aksi. Oke. Jangan ditaruh lagi, diambil. Oh, ya. ambil aja. Nah, Nah. boleh. Aksi di depan gedung. Wow. Bekerja. Bekerja di festival budaya. Oke. Nanti karakternya Lutfi digambar dan Sedang bekerja di festival budaya. Oh, bayang sih harusnya ya, Pak ya. Asik deh. Iya, silakan boleh dikasih Festival. Festival budaya. Festifnya harus. Festival apa ya? Boleh di Sekarang shuffle gue lagi. berarti ya? ya siapa? Tema dulu atau aksi dulu? Yang mana aja boleh. Boleh deh. Kecil ya kartunya. Ya Allah, jangan susah. Apa dia? Dunia mimpi. Waduh. Oke, menarik. Ini menarik nih. sangat bebas ya, sangat bebas ya. Bebas, sebebas-bebasnya. Alfa kelihatan lagi googling dulu sih. Festival budaya apa sih? Budaya Kontak kita apa sih? dikit. Asik, nggak apa-apa, Sekarang take your time. aksi. Bismillah. Budaya kita apa? Aksinya adalah Mengajar. Mengajar di dunia mimpi. Mengajar di dunia mimpi. Nice. Oke. Challenging sekali. Wah. Bekerja. Gimana? Ya. Menarik. Oke, karena udah pelajarin prompt card-nya sama karakter satu sama lain, kita bisa mulai ya. Kita countdown. 3, 2, 1, draw. Kita ke Aufa dulu nih. Boleh. Aufa. Beneran Nova dulu. Sehat Aufa. Alhamdulillah sehat. Aufa tadi memperkenalkan dirinya sebagai freelance ilustrator kan ya? Yes. Ceritain, boleh nggak cerita dari kapan sih lo ngegelutin dunia freelance ilustrator ini? Apakah memang dari awal atau lo sempat kerja dulu? Aku awalnya kerja dulu meniti karir dulu sebagai ilustrator di perusahaan-perusahaan gitu. Dari perusahaan habis itu tiba-tiba pindah ke pemerintahan sebagai ilustrator juga gitu. Lumayan lama itu hampir 4 tahun di pemerintahan kerja sebagai ilustrator. Terus habis itu keluar dan jadi freelance ilustrator sampai sekarang sih. Udah hampir 2 tahun sekarang. Total 2 tahun. Iya, total kayaknya 2 tahun udah jadi freelance ilustrator. Di pemerintahan itu di bagian kan banyak pemerintahan nih. Di bagian kreatif apa atau bagaimana? Iya, jadi aku waktu itu kerja di tim komunikasinya presiden sebelumnya sebagai ilustratornya. Jadi aku ngerjain kayak poster-poster hari besarnya. Jadi kalau misalnya kalian pernah ngelihat hari besar yang ada kucing oyernya, ya itu mungkin kerjaan aku gitu. Oh, jadi sempat bisa dibilang tim kreatif di pemerintahan gitulah ya. Betul. Dalam skala kepresidenan berarti ya. Yes. Oh, itu gimana Pak proses kayak ngerjain proyek skala nasional gitu tuh ada pressure kah atau lu bisa bebas? Kalau dibilang pressure, tentu pressure banget. Karena lumayan berat ya, maksudnya kan ngerjainnya skala nasional gitu kan, dan pasti ada kayak do and don'ts-nya yang harus kita ikutin juga gitu kan. Karena ngomongin kayak ini kan buat media sosial presiden gitu. Jadi kayak
Ya, tapi sebenarnya mereka lumayan menyenangkan sih karena aku diberi kebebasan banget sih harus bikin apa, nggak harus sesuatu yang kayak apa ya sebutannya kayak sebutannya apa sih kayak yang formal gitu. Jadi kayak benar-benar bebas berekspresi gitu. Jadi kayak mereka membebasin aku sih sebenarnya kayak mau bikin apa gitu. Terus sampai akhirnya disetujui, aku presentasi kayak aku mau bikin ini, mau bikin itu, terus akhirnya mereka setuju dan ya udah gitu berhasil gitu. Oh, nah itu presentasi dan proposnya itu seberapa lama tuh kalau di komunitas? Wah, itu lumayan lama. Jadi kan awalnya itu kan zaman waktu itu COVID, aku awal masuk kerja itu pas COVID itu kayak kita kan masih belum boleh bikin aneh-aneh gitu kan. Jadi kayak tetap kayak penyuluhan segala macam gitu, kayak bikin poster penyuluhan pokoknya yang tentang COVID segala macam. Terus akhirnya setelah 2 tahun baru mereka request tuh kayak bikinin dong kayak ilustrasi yang beneran khas gitu, yang kayak orang lihat tuh sekali lihat, oh ini tuh ilustrasi punyanya presiden gitu. Terus sampai akhirnya 2 tahun setelah kita nyobain kayak berbagai macam style. Jadi kalau misalnya pernah lihat style-nya macam-macam, yaitu proses itu kayak proses buat sampai akhirnya nemuin kayaknya ini deh buat apa itunya gitu. Style-nya. Style-nya ketemu di situ. Style-nya ketemunya di situ. Dalam waktu 2 tahun. Yes. Style itu termasuk si Oyen juga kah atau? Betul. Oh, termasuk si Oyen. Termasuk Berarti si si Oyen. Oyen ini sudah lahir dari semenjak lu ngerjain di itu pemerintahan juga ya. Betul. Nice. Jangan lupa sambil gambar ya. Ya, saya lupa. Lihat khusyuk banget ngomongin. Betul juga. Sementara sisi satunya bagaimana nih, Men? Enak nih. Enak nih. Kan ganti ya. Apa dulu aja nggak apa-apa. Oke. Kita oper nih ke sudut kuning nih, Mas Lutfi. Gokil only. Multiplatform animator. Ini Konten kayak kreator animasi multiplatform. animasi. Konten kreator animasi multiplatform. Wow. Karena gue bukan kayak animator yang pakai tune boom gitu, nggak yang ya ini kalau bisa dibilang tuh namanya PNG animator. Jadi beneran gambar ilustrasi. Cuman PNG tuber. PNG tuber dia itu kan aplikasi ya, aplikasi untuk bikin VTuber tapi versi PNG. Oh no, iya. Iya. Bukan sebutan ininya, sebutan. Itu juga nama aplikasi. Gue juga pakai sih. Cuman Baru tahu gue. Oke. ya intinya gitu, gue nggak bisa klaim gue animator karena ya banyak kayak checklist animator itu gue nggak ngecek, nggak bisa ngeklaim itu gue punya skillnya. Jadi gue bilang gue konten kreator tapi animasi aja. Gokil, sangat Gitu. diplomatis. Aduh, lupa gambar nih. Padahal belum mulai kok. pemerintahan dia loh. Yang diplomatis dia. Iya, jadi kan IP ya, produk atau karya itu yang terkenal tuh Benda Mati Universe. Yes. Terus dulu tuh kalau nggak salah tuh sebelum itu kayak banyak deh yang bikin lirik-lirik lagu dan lain-lain. Itu apa udah banyak berarti ya? Cuman kok nggak lanjut? Karena gue anaknya emang basicnya emang kreatif, gue ilustrator di salah satu perusahaan gitu. Jadi ya kayak ada rasa ingin berkarya gitu yang harus disalurkan. Akhirnya jadilah di situ bikin karya-karya animasi misheard lyrics. Awalnya gue cuma lihat kayak wah, ada orang misheard lyric aneh banget nih. Korea tapi dibikin salah dengarnya Indonesia. Lucu banget, tapi dia cuma kayak nulis-nulis gitu. Wah, ini kayaknya bisa gue bikin cerita deh. Jadi gue kulik lagi, gue bikin pre scene-nya sebelum masuk lirik. Oh, ada scene-nya dulu biar ngebawa. Terus itu booming lah, itu yang membuat gue jadi dalam satu malam berpuluh-puluhan ribu followers. Dari situ baru ya gue mulai tata jalannya, gue mulai cari-cari. Ternyata nggak selalu mulus, karena kalau bergantung ke Mr. Lyrics kan ke lagu ya, itu kan copyright konten ya. Terus gue cari lagi jadi sketsa-sketsa, gue nggak lucu-lucu amat ternyata. Sampai gue nemu konten kotoran ngomong punya animasi Nopal. Nah itu tuh kayak wah ini menarik ya, sudut pandang dari benda mati gitu. Akhirnya gue kepikiran terus kalau gue bikin konten kayak gitu gimana, tapi dari sudut pandang benda mati yang bukan kalau Nopal tuh lebih kayak ekstrim gitu kan. Awal itu kan kotoran, terus
macam-macam lah. Nah, gue bikin dari tahu, gue mulai dari konten tahu yang abis, yang kalau tinggal satu tuh nggak ada yang mau ambil. Nah itu dia curhat gitu kayak, wah, kok orang Indonesia tuh nggak pernah mau ngambil gue ya, padahal tinggal satu bla 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 segala macam. Nah, dari situ mulai booming, akhirnya gue develop konsep bernama T-Universe ini, yang mana jadi lebih versatile sampai sekarang. Cukup berat, memberi makna dari objek-objek yang Tidak hidup. iya. Belajar seni hidup dari Literal sekali. Literal sekali. belajar seni hidup dari yang nggak hidup itu caption ini gue. sih quote sih. Sophisticated sekali. Oh. Selain diplomatis, sophisticated juga. Quotes nih. Luar biasa. Mantap. Keren. Lo nggak follow? Udah jauh Afon. Jangan lupa sambil gambar ya. Iya. Belum narik garis lo dia dari tadi lo. Ini baru narik garis lo dia. Sementara Aufa udah selesai nih kayaknya. Wow. Pak, Oi. kalau tadi kan bahas kucing si Oyen ya. Namanya si Oyen atau apa? Yes, namanya Oyen. Oyen, Oyen only. Oyen. Oyen, Aduh, oke. Oyen only. Itu kan karakter lo banget nih. Eh, Nah, kenapa tuh? Kenapa Oyen yang dipilih dari sekian banyak objek yang lo gambar? Oke, jadi kalau kenapa waktu itu presentasinya itu, jadi mereka tuh request ke aku soal kayak kita mau ilustrasi yang AUFA banget nih, tapi kalau bisa ada nilai-nilai dari presiden gitu. Jadi ada digabungin lah pokoknya gitu, ada koneksinya gitu. Yang mereka pengen gambarnya khas banget, yang AUFA banget, tapi ada koneksi dengan si presidennya gitu. Jadi waktu itu pernah agak riset gitu, terus ngelihat quotes-nya presiden gitu, salah satu kalau nggak salah ya, seingatku waktu itu pokoknya beliau tuh nyari kayak beliau tuh mencari orang-orang yang out of the box gitu, karena biar memajukan Indonesia gitu. Jadi beliau tuh sedang mencari orang yang berpikir di luar kotak gitu. Nah habis itu pointer dari presidennya gitu. Nah dan aku tuh yang terus habis itu aku juga ituin poin-poin tentang aku gitu, misalnya AUFA itu seperti apa sih, kayak misalnya introvert bla 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 bla. Dan salah satunya aku poin juga adalah aku tuh punya kucing Oyen, itu almarhum kucing aku. Terus kenapa aku bisa konekin sama itu, karena kan stigma di masyarakat itu kan kucing Oyen itu kan nakal, dia tuh kayak di luar kucing-kucing biasa gitu. Jadi dia tuh kayak kucing yang out of the box gitu. Jadi kayak makanya aku kayak nyatuin itu gitu buat itu gitu. Terus kayak makanya di dalam ilustrasi itu tuh kayak si Oyen sama si bapak tuh nggak pernah ketemu gitu, karena padahal masih ada di satu area tapi nggak pernah ketemu. Itu kayak pesannya tuh kayak si bapak nih lagi mencari nih si Oyen nih di mana gitu, si orang yang out of the box tuh di mana gitu sih. Jadi ya mengkoneksikan itulah pokoknya. Baru tahu nih. Siapa yang tahu? Siapa sangka? Dan si Oyen ini juga selalu ada dalam layout kota yang lo buat ya? Atau apa? Iya. Situasi ya? Lo bilangnya apa? Situasi kota atau Gambar suasana. suasana ya? Iya, suasana. Dan lo bisa nge-pack si suasana itu dalam satu artboard atau satu, ya gue sering lihat print lah kalau di lo kan. Itu tuh bisa nge-pack dan masih kelihatan enak gitu Pak secara layout. Nah itu iya, kayak gimana sih Pak? Ada trik-triknya barangkali nih? Yang pasti sih dasar-dasar desain dulu, pasti kan ada harmoni, balance, layouting segala macam gitu-gitu. Jadi kayak tapi yang paling penting pertama tuh aku nulis dulu sih. Jadi kayak sebelum gambar aku nulis. Nice. Ada proses nulis? Ada proses nulis. Jadi nggak langsung gambar gitu. Jadi nggak langsung di kertas sketsa, tapi aku malah ya nulis gitu di buku gitu. Aku nulis. Nulisnya apa? Suasananya ada apa aja atau gimana? Iya, aku nentuin kayak latarnya apa, orang-orang yang ada di dalamnya siapa aja, terus ceritanya apa dan segala macam gitu. Jadi kayak bikin brief tapi buat sendiri gitu. Jadi kayak Iya, buat sendiri. jadi kayak jadi aku tuh kayak ngebedah dulu itu di gambar tuh ada apa aja gitu. Misalnya ada gedung apa, terus ada tukang apa, terus orangnya lagi ngapain aja gitu. Kalau semua udah ada elemen-elemen itu, baru aku nge-layout gitu loh, kayak aku nempatin yang udah ada tulisannya itu gitu. Jadi lebih gampang gitu. Jadi ntar tinggal ditarik-tarik aja, ntar si gedung ini di sini, orang ini di sini. Terus akhirnya Sorry, yang lo tulis berarti semacam kayak ini ada anak hilang, ibunya nggak sadar Iya. lagi beli bakwan. Betul. Bakwannya nggak pakai kutang gitu. Iya, jadi kayak gitu. Jadi kalau kita langsung sketsa kan kita pasti nggak kebayang kan kayak
bingung gitu. Tapi Iya, kalau iya. misalnya ada tulisan gitu kan, kita kalau baca buku kan kita kebayang gitu suasananya seperti Iya, apa iya. kan. Nah itu aku menarik sih, ini bagus nih. Tadi lu menulis brief untuk menulis diri sendiri. betul. Jadi itu something yang kayaknya gue nggak bisa. Gue nulis, kadang gue nggak bisa baca tulisan gue. Ah gimana? Gak bisa baca. Tulisannya emang kurang. Kan Tulisan lu tulisan tanda tangan dokter kali ya. Nulis buat diri sendiri kan berarti kayak udah tahu gitu kan, kayak yang mau lo denger tuh apa gitu. Itu susah anjir. Tapi dia buat pengingat sama guide gambar juga, jadi Betul. menarik sih. Kamu ada Respect. fun fact. Ah, nih dia. Pas gue dulu masih kerja di perusahaan crowdfunding gitu, nah kita suka bikin ilustrasi juga untuk perayaan-perayaan kayak gitu. Beberapa kali itu referensinya gambarnya Mas Aufa ini. Gokil ya. luar biasa. Wow, baru tahu. Keren. Ternyata kita Wow. menyatukan Cinta yang bisa. Terima kasih. Nice. Jadi Mas Upi nih, kita lihat-lihat nih, nambah lagi nih IP-nya. Oh, kemarin sempat kita perhatiin tuh di beberapa kali art market sama channelnya tuh ada namanya Ampela. Ampela. Ampela, Yes. apa itu Ampela? Jadi, Ampela itu adalah singkatan dari animasi pengalaman, literally. Tapi kalau buat deep dive ya, Ampela itu kayak konsep animasi semi vlog yang gue pakai buat nyeritain pengalaman hidup gue di YouTube. Jadi dia long form video gitu. Jadi ada part dimana gue bikin animasi kartunik dari suatu cerita gitu. Ada juga footage realnya. Jadi dia kayak ngobrol, hybrid, kayak ngobrol di tongkrongan gitu. Cuman ada efek-efek komiknya gitu lah. Ada efek-efek animasi lucu-lucu gitu lah. Mix media juga. Yes, kayak gitu. Dan itu gue lagi sangat enjoy melakukannya. Dan kenapa di arcade atau di creative market itu lagi sering gue paparkin, sering gue showcase, karena audiensnya tuh makin jelas. Itu keluarga. Tadinya gue nggak ada plan untuk penetrasi di audiens yang itu. Gue sekadar bikin, ya gue cerita pengalaman gue, tapi anak gue bisa nonton. Gue punya anak umur 7 tahun sekarang. Jadi gue harus bikin konten yang kalau dia nonton tuh aman. Ternyata itu malah attract anak-anak lain. Kalaupun parents yang dapat itu video, dia lihat aman, dia kasih ke anaknya. Makanya di creative market kayak di Beagle sama di Komifuro kemarin tuh, audiens gue yang datang untuk beli merch gue itu basicnya keluarga, parents sama anaknya, kayak gitu. Wah, Sisa 8 menit lagi, feel Ayo. free to. Jangan lupa guys, selesai tidak selesai dikumpulkan. Perasaan setengah jam nggak secepat ini. Nah, Nah, itu dia Magicnya challenge-nya. draw off itu. Iya, ngobrol lupa lagi gambar. Pak, tapi kan lu sekarang survive 2 tahun di freelance illustrator nih ya, di tengah gempuran orang yang lagi berjuang juga sebagai freelance illustrator nih. Lu ngerasa ada challenge yang lebih berat dari, bisa jadi setelah lu keluar dari pemerintahan nggak sih, maksudnya untuk nyari klien sendiri segala macem? pastinya sih harus selalu inovasi, walaupun ya kita saingan banyak, tapi ya kita nggak bisa bilang itu saingan juga sih, maksudnya ya sama-sama survive ya, sama-sama mencoba survive gitu. Tapi kan kita sesama ilustrator itu kan memiliki apa ya, maksudnya cara untuk kita memvisualisasikan cerita kita masing-masing gitu. Itu yang membedakan kita kan satu sama lainnya gitu. Jadi ya pastinya ya gimana survive-nya, kita harus selalu inovasi sih, maksudnya aku misalnya kayak ya aku punya inovasiku yaitu gambar suasana gitu. Jadi kalau misal ada klien yang butuh gambar suasana ya mungkin mereka top of mind-nya aku gitu. Kayak terus habis itu ya aku nggak nge-stuck di situ aja gitu. Misalnya aku mencoba mengembangkan lagi lah ilustrasiku ke arah mana gitu. Terus aku juga coba membangun IP-ku juga gitu, kayak mengenalkan si Oyen ini untuk menjadi sebuah brand juga gitu. Terus habis itu ya inovasi juga dengan style-style baru yang mungkin menjadi apa ya, menjadi sebuah problem solving gitu untuk brand-brand yang membutuhkan kita gitu. Jadi semakin kita punya banyak cara untuk mengilustrasikan sesuatu, klien juga kan jadi kebayang, oh bikin ini tuh sama dia gitu. Misalnya bikin ilustrasi yang seperti ini tuh sama dia gitu.
Jadi semakin banyak kita punya cara untuk mengilustrasikan, akan semakin banyak sih opportunity untuk kita. 3 menit terakhir gue mau gangguin Lutfi. Boleh. Kata dia. Yuk. Ke ini deh, ke si benda mati. Itu Yes. kan, gue tuh suka banget gitu loh, kayak lo bisa gali makna dari benda-benda yang luput karena udah terbiasa gitu. Itu sebenarnya yang dapetin entah itu pesan moral lah atau analogi itu tuh lo sendiri atau ada yang bantuin gitu. Terus proses lo dapet itu gimana sih? Oke, tergantung. Ada 2 metode, jadi biasanya yang paling sering gue pakai tuh memetain, kayak gue pilih satu benda, misalnya gue pengen benda Sapu. botol deh, Botol ya udah boleh botol. botol air mineral ya, bekas gitu kan. Iya. Nah, itu gue pilih, terus gue petain gitu ininya, stigma yang menempel di benda itu. Contoh, botol air mineral, apa sih stigmanya? Plastik, daur ulang, terus apa lagi ya? Pemberat spanduk, super pel, Bener. apa? Betul sih, betul banget. Spiritus, pokoknya banyak lah gue petain sampai gue nemu ada dari banyak itu gue nemu ada yang bisa disambung-sambungin sama masalah anak muda saat itu. Contoh, kayak ada narasi anak muda tuh kayak kesempatan kedua, itu kan daur ulang. Bener. Makanya gue masukin narasi, stigma, itu gue bikin. Habis itu ya tinggal main ini aja, storytelling aja. Oke, jadi Kayak maksud gitu. lo tadinya botol itu buat wadah air minum, tapi ketika itu udah selesai bukan berarti tamat, namun ada fungsi baru, kehidupan kedua. Betul. Beri Seperti Respect. seperti lagu Dragon Ball. Di kehidupan Keren. Itu kan akan pernikahan, menjadi tau? lebih indah. Di kehi. Habis ini ada karaoke off nih. Oh, ada. Ya kan? Oke, countdown guys. Ya. Kita mulai countdown untuk penutup. 3, 3, 2, 1. Selesai tidak Selesai. selesai dikumpulkan. Tegang Oke, sih gue, tegang. boleh dari Lutfi bisa dikasih lihat ke sini untuk hasilnya dan bisa diceritain. Keren. Wow. Itu bandar Gue ya? bikin tema yang gue dapat adalah dunia mimpi, aksinya mengajar. Jadi gue bikin karakternya Alpha yang si Oyen itu lagi ngajar di mana anak-anak pada tidur, tapi yang diajar itu mimpi juga. Yaitu dia ngajar ekonomi bahwa $1 sama dengan 4.000. Itu kan mimpi ya? Mimpi. Berat. Inggris ekonomi. Yoi. Berat banget. Inggris ekonomi. Gile. Iya, napak nih orang nih. Berat banget. Napak. Udah, gitu aja. Oh. Gimana Alfa? Komentar dong. Wah. Apa komentarin dong, sok boleh tanggapan. Keren dunia mimpi. Ya keren. Oyennya. Oh ini gimana, mirip atau Ya mirip. Maaf ya. kalau Mirip, gitu ya. mirip. dalam hati dia berharap $1 4.000. Ya kan? Kita sih aminin dalam hati. Bener. Amin. Let's go, thank you. Keren. Dari sudut biru nih, boleh dong Alpha dikasih lihat hasil akhirnya. Iya, jadi aduh. Tenang. Wih, bagus banget. Iya ini. Jadi aku dapat festival budaya dan bekerja walaupun jadi karena kemarin baru hari Waisak ya, jadi kemarin itu ada acara namanya pelepasan lentera doa. Jadi aku gambar ini juga yang bisa mempersingkat waktu juga. Terus ini gambar karakternya Lutfi lagi ngebantuin orang yang lagi ngelepasin lentera gitu di acara pelepasan. Woi. Cukup berat. Tanggapannya Lutfi? Iya. Jadi saya di situ sebagai pengunjung atau pekerja? Bekerja, membantu. bekerja. Kan itu kan ada yang membantu nyalain itu terus ituin. Siap, Ituin siap, apa sih ituin? Boleh lihat ini nggak? Apa tuh? Boleh. Karakternya? Karakternya ini. Wih, mirip dong. Keren. Alpha. Boleh dong kasih petua buat penonton Waduh. soal apa ya? Kalau lo kan berarti filosofi atau caranya bisa
striving jadi konten kreator gitu ya? Buat teman-teman yang lagi coba merintis, tipsnya? Oke. Kalau dari pengalaman gue ya, sebenarnya ide itu ada di sekitar kita. Jadi nggak perlu dicari sampai jauh-jauh ke mana gitu. Sebenarnya di sekitar kita pun kita bisa menemukan ide dan dapat satu pembelajaran. Kayak benda-benda mati yang di sekitar kita itu bisa jadi, kita bisa ambil petik, kita bisa petik pelajaran di situ. Terus juga dengan pengalaman pribadi. Makanya konten-konten gue tuh seputar sekitar. Pengalaman pribadi sama benda-benda mati di sekitar. Itulah, kayak belajar dari sekitar. Nggak usah jauh-jauh lah intinya gitu. Iya. Sabi. Oke. Sekali lagi, tapi untuk draw off, kesan-kesannya buat acara. Kesan-pesan gue nggak tahu kenapa waktu di sini tuh begitu cepat ya. 30 menit biasanya lama gambarnya, tapi sekarang kok Bisa aja bang. Bisa ini gini. 30 menit berasa sangat singkat, mungkin karena asik banget ngobrolnya kali ya. Keren banget lah. Kudos buat seluruh panitia, buat Aufa, sama buat hostnya juga, gokil. Keren kok, keren banget ya. Lanjutkan sampai season-season selanjutnya. Amin. 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 Oh, terus let's go. Nah sekarang dari Aufa nih. Semakin kamu kenal diri kamu, semakin kamu kenal nih pakemnya gambar kamu tuh seperti apa jadinya gitu. Jadi tips dari aku adalah kamu kenal diri kamu lebih jauh lagi tentang diri kamu, terus ekspresiin ke dalam gambarnya, dan itu kan jadi style kamu gitu. Respect. Sekarang satu pesan untuk draw off. Kesan-pesannya, wah aku tidak terbiasa depan kamera. aku gugup. Kamu nanti akan lebih sering ketemu kamera loh. Keren. Oh gitu. Ya paling ya deg-degan aja sih, maksudnya jarang tampil, jadi kayak tiba-tiba ngobrol langsung depan kamera, terus habis itu gambar langsung di tempat gitu, dikasih waktu, itu benar-benar pengalaman baru banget, experience baru. Jadi ya yang mau kenal, yang mau tahu stylenya harus merasakan experience baru sih. Ini salah satuku untuk mengenal diriku sendiri juga gitu. Keren. Terima Terima kasih. kasih Aufa dan Lutfi. Temukan dirimu dalam keramaian.